Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmatullah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu kembali lagi Rizal Ramli yang belak-belakan menyampaikan menyebut Jokowi dan Kaisang bisa diadili karena KKN. Nah, ini orang berani sekali ya di saat sekarang untuk mengkritik ya kekuasaan itu sangat sekali direpresi, sangat sekali mudah untuk melakukan penangkapan bagi yang tidak suka. Termasuk yang terakhir adalah kasus ijazah palsu ya, Bambang Tri yang karena jalurnya sudah benar ya melakukan gugatan perdata, tetapi tetap saja gitu ya ditahan dengan berbagai alasan. Ini menarik yang disampaikan oleh Rizal Ramli terkait Jokowi dan Kaisang yang bisa diadili karena KKN. Sesuai dilansir oleh Newsworthy, langsung saja kita baca dan kita ulas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep bisa diadili karena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini disampaikan Rizal Ramli melalui sebuah potongan video bahwa Jokowi dan putranya bisa diadili karena KKN berdasarkan perusahaan yang dimiliki Kaisang. Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang bisa masuk masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan, ujar Rizal Ramli dalam video tersebut. Video ini diunggah oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Ia pun menyoroti perkataan Rizal Ramli bahwa Kaisang mempunyai puluhan perusahaan saat ayahnya berkuasa selama 7 tahun. Kaisang menurut RR baru 7 tahun bapaknya berkuasa, perusahaan sudah 60 buah, ujarnya dikutip Newsworthy dari Twitter @hipohan Jumat 2 Desember. Netizen di Twitter dengan akun @reddenev juga menanggapi hal ini dengan mengungkit kekuasaan mantan Presiden Soeharto karena usai ia mundur, keduanya ikut terkena dampaknya. Tapi ya begitulah Bang @hipohan, begitu Pak Harto mundur dan nggak berkuasa satu persatu yang selama ini mendekat ke Pak Bambang dan Pak Tommy akhirnya menjauh, ungkapnya. Berkaca pada apa yang terjadi pada keluarga Soeharto, ia menduga bahwa Kaisang bisa bernasib sama dengan Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo jika Jokowi lengser. Kemungkinan jika Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi nanti ya Mas, Kaisang P, bisa ditinggalin rekan-rekan bisnisnya, tandas netizen bernama Denny Evriandi Siregar. Iya, gitu saja ya beritanya tentang bahaya sekali KKN. Kita ketahui setelah reformasi, hal-hal yang terkait dengan kekuasaan yang terlalu berlebih itu kita harapkan bisa berkurang pada reformasi. Ternyata hal itu masih bisa juga dilakukan, yaitu terkait KKN yang melibatkan pejabat negara yang berkuasa, termasuk ya dalam hal ini adalah presiden. Mengingatkan kita pada Presiden Soeharto yang pada saat juga kental sekali dengan praktek KKN, yang itu mengena ya setelah lengser, mengena kepada anaknya yaitu Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo. Nah, memang permasalahan KKN ini dari dulu hingga sekarang ya harusnya ya menjadi the common enemy ya, bukan masalah atau menjadi masalah pertama. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan adanya praktek ini ya, jadi harta di tengah-tengah masyarakat itu hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Misalnya 4 orang ya, pernah disampaikan juga pengamat, 4 orang itu bisa menguasai ya sekitar 100 juta penduduk. Ini ngeri, atau kita bisa sampaikan hal ini sebagai oligarki, termasuk dengan kekuasaan yang luar biasa yang tidak ada yang bisa membatasi, termasuk dalam ini presiden, untuk misalnya ya memberikan kemudahan atau keleluasan bisnis kepada kerabatnya ya, dan juga anaknya dan lain sebagainya. Ini persoalan ya, persoalan di negeri ini. Segelintir orang ya menguasai mayoritas sumber daya alam yang ada di negeri. Nah, ini adalah
praktek-praktek kapitalisme, termasuk juga KKN itu sendiri, yang saat ini kita nggak tahu senantiasa kok ada saja yang memelihara ya dengan berbagai instrumen hukum dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui untuk instrumen hukum ya, instrumen hukum ini malah melengkapi kondisi KKN itu menjadi lebih buruk lagi. Misalnya undang-undang KPK ya yang terbaru itu, sebelumnya kan ada ya pembuktian terbalik ya, ketika seseorang menjabat, setelah selesai berjabat akan dihitung tuh jumlah harta yang didapat dan harus dipertanggungjawabkan. Bila ada kelebihan harta, kalau itu sesuai karena jabatan maka dibolehkan ya, tentu saja. Kalau tidak berarti bisa terkena dugaan KKN. Nah, pasal ini tentang pasal pembuktian terbalik justru ya dihilangkan ya pada saat sekarang, pada saat semangat kita untuk pada reformasi untuk memutus atau memotong ya kekuasaan yang berlebih karena KKN yang menyedot kekayaan itu karena korupsi, hanya harta itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, kita juga khawatirkan ya kondisi ini tuh sama ya. Pertama ya, penegakan hukum tidak begitu tegas dan seakan korupsi, kolusi dan sebagainya itu dipelihara ya oleh rezim. Ini juga mencengangkan, sesuai yang disampaikan oleh Rizal Ramli, baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan. Padahal kalau kita melihat tidak mungkin orang biasa itu bisa mempunyai ya manuver begini berkuasanya sampai memiliki 60 perusahaan. Nah, ini akan menjadi persoalan lagi ya, akan menjadi persoalan di satu sisi ya, hukum kita tidak berjalan secara maksimal. Hukum hanya menyentuh kepada rakyat bawah dan tumpul kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, kalau sekarang diterapkan kemungkinan ya meskipun nanti atau sekarang ada yang melaporkan, saya kira akan sangat sulit sekali untuk tidak akan diproses, karena sudah ada kemarin itu contoh, misalnya Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran ya terkait bisnisnya. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, jangankan untuk memproses, memanggil Gibran itu juga tidak kunjung ada gitu ya. Tetapi ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah rakyat biasa, cepat sekali diproses. Yang paling kentara adalah mengenakan pasal berita bohong ya. Kemudian juga ujaran kebencian yang bermotif sara. Jadi 2 pasal itu yang sering dipakai oleh kekuasaan untuk menjerat para lawan politiknya, digebuk ya. Kemudian ya itulah ya kondisi sekarang kita yang benar-benar tidak malah menjadi maju tetapi mundur. Di satu sisi yang awal-awal itu bisa diharapkan ya, dengan adanya pemerintahan Jokowi itu ada banyak juga rakyat itu berharap adanya new hope atau harapan baru ketika Pak Jokowi itu memimpin, tetapi kita ketahui itu berkebalikan 360 derajat. Artinya tidak ada hal yang bisa diandalkan sekarang dari segi politik, ekonomi, hukum ya. Suka atau tidak suka ya, banyak sekali kekurangan atau nyungsep. Kita ketahui utang, misalnya utang itu sudah 7.000 triliun ya lebih, dan pakar juga mengatakan sampai akhir pemerintahan Jokowi ini bisa diperkirakan naik sampai 10.000 triliun. Yang bermasalahan siapa yang membayar? Apakah dari kantong pejabat, apa dari kantong presiden? Tidak, yang membayar itu pastilah rakyat ya. Itu jadi dari utang negara saja, belum utang BUMN yang nilainya sama. Kemudian membayar utang dan juga bunga dan pokok utang itu juga luar biasa, sampai 800 miliar 800 sekian ya, hampir 800 triliun ya, hampir sepertiganya. Nah, itu tidak pernah dipermasalahkan untuk membayar utang dan bunga riba dan juga utangnya. Tetapi kalau untuk memakai untuk subsidi, wah itu langsung diserbu, digempur seperti rakyat itu
terus-menerus menjadi faktor ya kerugian APBN. Nah ini permasalahan karena saat ini ya kondisi itu seakan tidak lebih baik lagi. Nah ini yang permasalahan pokok dari negeri ini tentu saja tidak hanya persoalan KKN itu yang sekarang menjadi menggurita dan itu menghinggapi orang-orang yang mempunyai kekuasaan termasuk juga para kerabatnya, pun juga tentu saja kita mengalami krisis tentang krisis moral akhlak ya. Nah kalau kita tanya ya, apakah mereka tidak khawatir ya terhadap harta yang diperoleh ya, karena kita ketahui manusia tidak hidup sekarang saja, nanti ketika sudah tidak ada sebagai wafat ya pasti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, dari mana hartanya, kemudian kemana itu akan dipakai dan lain sebagainya. Nah teladan-teladan yang mempunyai akhlak dan moralitas baik ini sudah lama kita tidak ditemui, karena memang sistemnya ini yang kapitalis sekuler, tidak bisa diharapkan untuk memberikan ya teladan dari penguasa itu untuk kepada rakyatnya menjadi lebih baik. Coba kita flashback misalnya bagaimana kalau sistem Islam itu dipakai ya dahulu itu, ketika contoh yang paling mudah kita dapatkan adalah pada saat masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya, bagaimana beliau sangat menjaga pada saat beliau menjadi khalifah, bagaimana dia itu menjaga jangan sampai dia termasuk juga anak-anaknya itu tidak melakukan yang namanya pelanggaran ya, kalau sekarang itu KKN ya. Jadi pernah misalnya seorang anaknya itu namanya Abdullah bin Umar ya, anak raja, anak khalifah, itu mengembalakan unta di tanah gembalaan. Nah ternyata pada saat ditanya oleh Umar, unta siapa ini ya, ternyata itu dijawab oleh orang sahabat, itu unta anak Anda ya, Abdullah bin Umar ya. Terus dipanggil, akhirnya dikasih tahu, diberikan penjelasan oleh Umar sendiri, ayah kepada anak, bahwasanya ini pelanggaran ya, dan akhirnya diminta untuk mengembalikan setiap unta tersebut yang mengembala di padang gembalaan, dan akhirnya harta tersebut dikembalikan ke Baitul Mal. Pun juga untuk yang lain, misalnya pernah juga Umar membagikan minyak di Madinah ya. Kemudian pada saat membagikan, dan sifatnya minyak itu pastikan tidak bisa habis dari tempatnya, ada aja sisanya. Nah ada anaknya Umar ya, melihat tempat minyak tersebut, minyak zaitun, akhirnya dioleskan ke rambutnya ya. Umar langsung melihat amazed ya, terkejut, kenapa rambutmu itu begitu berkilau ya. Ternyata dijawab, ini karena setelah diusap dengan minyak zaitun yang banyak. Langsung Umar beristighfar, la haula wala quwata illa billahil aliyil, langsung digundul ya rambut anaknya tersebut, dan mengatakan ini subhat yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya. Coba. Jadi hal-hal kecil ini adalah contoh bagaimana keteladanan pemimpin untuk benar-benar hati-hati, dan kesadaran ya, termasuk juga kesadaran adanya keterikatan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini tuh orang kadang cenderung abai, sepele. Ya wajar lah, ini sekarang kan sistem kapitalis sekuler, maka hal-hal tersebut itu tidak akan terbentuk ya,
keterikatan, kesadaran terhadap Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Maka ini yang menjadi satu hal yang juga terus dipelihara oleh rezim ini adalah bagaimana mempertahankan rezim ini terus berjalan, meskipun ganti orang tetapi rezimnya berjalan, tetapi rezimnya sama. Kenapa? Nah, kekhawatiran yang ada adalah nantinya ya bisa saja semua hal termasuk juga perusahaan-perusahaan, termasuk juga infrastruktur ya, itu kemungkinan nanti akan ditagih setelah Jokowi itu lengser. Nah, ini yang patut dikhawatirkan, seperti kasusnya anak-anak dari Soeharto yang juga dipermasalahkan setelah bapaknya lengser. Ya, kita tunggu saja ke depannya ya, terkait kasus ataupun perusahaan yang luar biasa banyak dimiliki Kaisang. Apakah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat sipil setelah bapaknya itu lengser atau sebaliknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.